Sudah 4 kali melakukan hal yang sama, keluar masuk penjara, dan tanggal 21 Juni kemarin kembali melakukan hal serupa dan kita lakukan upaya paksa penangkapan. Bawa golok untuk mengancam supporter, residivis 4 kali kembali masuk bui. 352 ayat 1 KUHP, yaitu tindak pidana penganiayaan, dihukum dengan pidana penjara. 4 kali masuk penjara ternyata tak membuat Teguh Pidekso alias Bangkok kapok. Warga asal Grogol, Kabupaten Sukoharjo itu kembali harus menjalani proses pidana setelah mengancam korbannya dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, tersangka sudah sering keluar masuk bui lantaran kasus penganiayaan dan kekerasan. Padahal, tersangka juga baru saja bebas usai terjerat kasus kekerasan di kawasan Jalan Honggowongso, Kecamatan Serengan pada 2021 lalu. Peristiwa ini bermula saat Bangkok menjaga parkir di kawasan Jalan Menteri Supeno, Kecamatan Banjarsari tepatnya di sisi utara Stadion Manahan Solo. Saat itu, ada penyelenggaraan Piala Presiden yang mempertemukan tim Liga 1. Saat itulah, tersangka menjaga parkir yang telah dialokasikan untuk supporter pendukung. Namun, saat menjaga parkir itulah dia mengalami gesekan dengan salah seorang supporter yang memarkirkan kendaraannya. Akibat gesekan yang terjadi, Bangkok akhirnya mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban. Beruntung, saat peristiwa itu terjadi ada petugas Polresta Solo yang berpatroli sehingga bisa langsung dilakukan tindakan tegas. Selain menangkap tersangka, aparat juga mengamankan barang bukti berupa golok dan pakaian yang digunakan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Yang berhasil diungkap oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta terkait dengan dugaan tindak pidana. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam, atau senjata penusuk. Nah, dalam hal ini adalah senjata tajam jenis belati yang digunakan oleh tersangka pada saat kejadian untuk mengancam maupun melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Adapun dasar pengungkapan kasus yang kita lakukan, yaitu berdasarkan pada laporan polisi nomor LPB 242 6 Romawi 2022 SPKT Polresta Surakarta tanggal 21 Juni 2022, dan kemudian kita terlanjuti dengan surat perintah penyidikan SPDIK 709B 6 Romawi 2022 Reskrim tanggal 21 Juni 2022, di mana kejadian perkara ini terjadi atau tidak pidana yang terjadi pada saat gelaran pertandingan pramusim Piala Presiden tahun 2022 di Stadion Manahan Surakarta beberapa waktu lalu, di mana untuk tersangka TP alias B, jadi tersangka TP alias B ini sekira pukul 12.30, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Jalan Menteri Supeno, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, melakukan pengancaman dengan menggunakan belati milik tersangka yang dikeluarkan pada saat kejadian dan kemudian diancamkan kepada korbannya dan melakukan penganiayaan atas motivasi perebutan lahan parkir, di mana untuk antisipasi alokasi parkir pada gelaran Liga Pramusim Piala Presiden tahun 2022 kemarin, Polresta Surakarta bersama dengan dinas terkait melakukan CP-CP strategi untuk memisahkan parkir baik itu roda 2 maupun roda 4 dari masing-masing kesebelasan supporter untuk menghindari benturan sekecil apapun dari dua massa supporter yang pada saat itu tim kesebelasannya bertanding. Dan di sini kemudian tersangka TP berusaha untuk
mengambil alih gitu ya lahan parkir yang sudah kita siapkan untuk alokasi masa supporter dari tim kesebelasan yang bertanding pada tanggal 21 Juni 2020 yang lalu. Di mana untuk korbannya adalah BD, laki-laki, alamat Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tersangka adalah TP alias B, laki-laki, alamat Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Di mana untuk tersangka TP ini adalah residivis. Dia sudah 4 kali melakukan tindak pidana serupa, dan yang terakhir melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di TKP wilayah hukum Kota Surakarta di halaman SMA Al-Islam Kota Surakarta beberapa waktu lalu. Jadi baru keluar dari menjalani hukuman, dan pada tanggal 21 Juli kemarin kembali melakukan hal yang serupa. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi siapa saja pelaku kekerasan, aksi premanisme, radikalisme maupun intoleransi di Kota Surakarta. Saya pastikan penegakan hukum secara keras, transparan, akuntabel, profesional akan kita lakukan untuk menjaga Kamtibmas Kota Solo tetap dalam keadaan kondusif. Kemudian pakaian yang digunakan oleh tersangka maupun korbannya pada saat kejadian. Kemudian 1 unit sepeda motor milik tersangka yang kita lakukan penyitaan karena sebelum melakukan